Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Rianto. Dalam kesempatan praktek coaching ini bertindak sebagai observer. Kemudian Pak Andi Ruswanto bertindak sebagai coach dan Bapak Sugiarto bertindak sebagai coach. Begitu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Giarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh. Sehat ya Pak Giarto ya hari ini ya. Iya. Pak Giarto, hari ini kalau tidak salah jadwalnya Pak Giarto untuk coaching ya. Ada jadwal coaching ya. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak Giarto? Bapak Andi Ruswanto. Oh, dengan Bapak Andi Ruswanto. Oke. Kira-kira persiapan apa ini Pak Giarto yang sudah dilakukan dalam coaching kali ini? Saya mempersiapkan untuk berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang akan dihadapi oleh Bapak Andi Ruswanto. Oke. Ya, kita akan menggunakan alur Tirta ya Pak Giarto ya. Jadi nanti ada tujuan, kemudian identifikasi. Nah itu nanti yang akan saya amati tentunya. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching ini apa Pak Giarto? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu diantaranya adalah Pak Coach ini bisa menemukan permasalahan, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke. Iya, sudah siap ya Pak Giarto ya? Ya, oke. Monggo dilaksanakan Pak Giarto, saya akan mengamati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Giarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Andi. Silahkan duduk, Pak Andi. Ya, Pak Giarto, terima kasih. Bagaimana kabar Pak Andi? Ya, alhamdulillah kabar saya baik Pak Gi, tapi sedang ada yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Gi. Ini karena saya lihat di jadwal Pak Gi juga sedang kosong dan saya juga kosong, kayaknya waktunya pas gitu Pak Gi. Apakah Pak Gi ada waktu Pak Gi? Ada, ini ada waktu 15 menit untuk istirahat. Mungkin apa yang menjadi permasalahan dari Pak Andi? Ya, Pak Gi, saya mau konsultasi terkait dengan capaian hasil pembelajaran siswa kelas 9 dalam mata pelajaran bahasa Inggris naratif teks. Ini ada satu kelas yang hasil penilaian hariannya itu paling rendah Pak di antara 4 kelas yang lain gitu. Ini terjadi di kelas 9A. Nah, ini saya mau konsultasi dengan Pak Sugiarto. Sekiranya nanti saya bisa menemukan alternatif solusi Pak untuk kelas ini agar nilainya naik lagi gitu Pak. Oh ya. Ya. Terima kasih. Tadi Bapak menyampaikan bahwa terkait dengan hasil belajar siswa kelas 9A yang masih rendah. Itu. Betul, Pak. Terkait dengan hal itu, kategori rendah itu yang seperti apa, Pak? Ya, jadi saya masih menggunakan skala KKM ya. Jadi KKM ya 80% siswa itu pada materi naratif kemarin masih di bawah KKM gitu Pak. Untuk kelas 9A. Untuk kelas lain alhamdulillah sudah tinggi tingkat tercapainya. Untuk kerendahan di 9A itu prosentasenya berapa, Pak?
Ya, dari 20 anak yang ada di 9A itu sekitar 80%, Pak. 80% ini nilainya di bawah KKM. Ada yang Oh ya. jauh, ada yang hampir mencapai KKM. Oh ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran, kenapa di kelas yang lain itu bisa sukses, di kelas 9A ini belum sukses? Apa ada perbedaan menurut yang Bapak lakukan? Ya, kalau menurut saya salah satu faktornya karena kelas 9A ini kan didominasi oleh atlet-atlet ya Pak, Oh yang ya. waktunya juga sering di-spend untuk latihan dan lain sebagainya, dan cenderung kinestetik gitu. Sedangkan di Oh kelas ya. lain mereka mudah mengikuti pembelajaran. Identifikasi saya sepertinya itu Pak di awal. Ya. Pernahkah Bapak itu mencoba melakukan metode pembelajaran yang lain terkait mungkin dengan potensi kinestetik anak tersebut, Pak? Ya Pak, saya juga sedang memikirkan alternatif pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan saya kemarin baca-baca artikel gitu, terus ada pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya menurut saya perlu memberikan treatment khusus dan metode atau bahkan model pembelajaran khusus di kelas 9A yang 80%-nya ini kinestetik. Ya. Selain metode pembelajaran yang diferensiasi tadi, mungkin ada metode yang lain yang Bapak ketahui, mungkin pernah dapatkan. Ya, saya kemarin melihat di kelas 8 Putra itu ada seorang guru yang berhasil sukses gitu. Ngajar di situ rame tapi rame aktif, dan ketika saya tanya ternyata menggunakan media pembelajaran yang di print gitu Pak. Jadi di print kemudian meminta anak-anak untuk menempel seperti itu Pak. Jadi saya agak terinspirasi juga Pak menggunakan media itu Pak. Oh iya, berarti tempel ya. Kemudian untuk rencana tadi, baik itu berdiferensiasi atau menempel, itu Bapak merencanakannya kapan itu, Pak? Ya, Kapan? saya sih berharap bisa melaksanakan di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Saya rasa waktu saya untuk menyiapkan skenario pembelajaran berdiferensiasi dan juga media yang harus saya cetak sepertinya cukup, Pak. Insya Allah minggu depan saya bisa, Pak. Oh ya. Kemudian persiapan apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan angan-angan Bapak tadi, impian Bapak tadi, atau inspirasi yang telah muncul di benak Bapak tadi? Ya, yang pertama saya akan membaca dulu Pak terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya lihat video di YouTube itu bagus, cuma kan saya teknisnya masih harus belajar. Kemudian untuk yang print out itu saya akan bertemu dengan guru bahasa Inggris yang di kelas 8. Itu sepertinya beliau punya stok media pembelajaran yang interaktif gitu Pak. Jadi saya akan belajar secara mandiri dan kolaborasi Pak. Oh ya, bagus. Kemudian bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak tadi? Ya, tentunya ini akan tidak mudah ya Pak ya, tapi saya berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Komitmen saya nanti akan terus belajar secara mandiri terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, saya akan membangun kerjasama Pak
dan terstruktur gitu. Harapannya ke depan MGMP tingkat sekolah bisa lebih aktif lagi Pak, sehingga saya bisa bertukar ide terkait pembelajaran bahasa Inggris. Gitu Pak. Oh, iya. Ya. Jadi yang terakhir ini, untuk mewujudkan tadi terkait komitmen tadi, kira-kira agar komitmen itu bisa berhasil, Bapak membutuhkan apa yang dibutuhkan terhadap rekan-rekan atau dari fasilitas yang dibutuhkan Bapak apa? Ya, yang pasti saya membutuhkan ide ya Pak ya. Jadi setelah nanti Ya. saya bertemu dengan guru bahasa Inggris yang lain di sekolah kita, saya minta referensi mungkin metode-metode pembelajaran yang berhubungan dengan diferensiasi, kemudian saya juga membutuhkan sarana prasarana Pak, ya seperti kertas, ya ATK, printer juga Pak. Nanti saya akan koordinasi dengan bidang sarpras, sekiranya untuk pembelajaran pekan depan itu saya membutuhkan beberapa alat yang saya akan tulis nanti, kira-kira bisa menyediakan atau tidak gitu Pak. Kalau enggak ya nanti saya minta anak-anak mungkin membawa ATK sendiri, gambarnya yang saya print gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Kelihatannya waktu sudah cukup, dan semoga saya doakan apa yang menjadi inspirasi Bapak, apa yang menjadi keinginan Bapak, impian Bapak terkait dengan pembelajaran teks naratif di kelas 9A bisa sukses, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai rencana. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti akan saya hubungi lagi Bapak jika saya mau konsultasi lagi ya. Siap ya Pak Ki ya? Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya mohon pamit dulu, mau kembali mengajar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di unmute dulu Pak Teguh. Halo. Ya. Halo Pak Giarto. Halo. Iya. Ya. Baiklah Pak Sugiarto, telah melaksanakan coaching dengan Pak Andi Ruswanto sebagai coach dan Pak Giarto sebagai coach-nya. Ya. Dari hasil pengamatan saya, Pak Giarto, panjenengan sudah melaksanakan coaching dengan baik. Tujuan coaching juga sudah sangat jelas tadi. Kemudian alur tirtanya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai komitmen tadi sudah secara jelas Pak Giarto dalam menuntun sehingga coach dalam hal ini Pak Andi Ruswanto satu bisa menyampaikan secara maksimal, bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan selama ini sampai Pak Andi Ruswanto bisa menemukan solusinya. Dan Pak Giarto di akhir juga sudah menguatkan beliau sehingga Pak Andi semakin yakin, semakin bersemangat akan melaksanakan aksi tersebut. Kemudian dari prinsip juga sudah tadi kemitraan antara coach dengan coach sudah saling berbagi sehingga Pak Andi Ruswanto tidak malu-malu, tidak bisa secara gamblang menyampaikan keluhannya. Pak Giarto juga bisa memberikan atau menuntun sehingga terdapat menjadikan ada satu solusi yang baik. Kemudian dari hadir penuh, saya melihat Pak Giarto sebagai coach di sini sudah hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Dari gesturnya, kemudian dari cara Pak Giarto di situ full penuh berkomunikasi dengan coach. Kemudian pertanyaan berbobot, Pak Ki juga menuntun bagaimana Pak Andi bisa mengeluarkan semua potensinya dengan kata-kata kunci Pak Giarto. Kemudian
Pak Andi Ruswanto bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Artinya dari alur itu kemudian prinsip semua sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan sekali lagi coaching ini bisa memberikan solusi, kemudian bisa saling berbagi dari kemitraan sampai pertanyaan berbobot semuanya. Nah, hal itu bisa lebih bagus lagi apabila kita semuanya saling berlatih. Semakin sering mencoba berlatih, mudah-mudahan akan lebih baik lagi untuk semuanya. Sukses untuk Pak Giarto. Terima kasih semuanya untuk Pak Andi, Pak Giarto. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Cukup untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.